Udara pagi di kota kecil Salem Springs selalu membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Kabut tipis menari di atas jalan berbatu, membungkus pepohonan yang mulai kehilangan daun. Di ujung jalan utama berdiri sebuah gereja tua bernama St. Matthew. Bangunannya sederhana, dengan dinding batu yang mulai kusam dan lonceng perunggu yang tak lagi nyaring. Namun, di tengah kesunyian itu, sebuah sosok muncul, berjalan perlahan, menembus kabut dengan mantel panjang hitam dan Alkitab di tangan. Edward Miller, pendeta sekaligus penjaga ketenangan bagi banyak jiwa di kota kecil itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Edward berusia 42 tahun, berwajah lembut dengan sorot mata teduh yang sering membuat orang lain merasa nyaman. Rambut coklatnya mulai beruban di sisi pelipis, namun senyumnya selalu hangat. Setiap pagi sebelum lonceng pertama berbunyi, ia sudah berada di gereja, menyalakan lilin di altar dan berlutut lama dalam doa. Namun di balik ketenangan ritual itu, ada sesuatu yang tak pernah bisa ia ungkapkan. Rasa kosong yang semakin hari semakin dalam. Ia mengucap doa yang sama setiap pagi, Tuhan, tuntun aku di jalan-Mu. Tapi entah mengapa, doa itu selalu terasa menggantung, tak pernah sampai ke langit. Kadang ia menatap salib di depan altar dan bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih mendengarnya? Tidak ada suara yang menjawab, hanya gemuruh lembut dari lonceng yang berdentang, tertahan di kejauhan. Setelah menunaikan ritual paginya, Edward membuka pintu gereja. Udara dingin menerpa wajahnya. Di luar, beberapa warga sudah berjalan melewati halaman anak-anak sekolah dengan tas besar. Seorang ibu tua yang membawa roti untuk dijual di pasar, dan petugas pos yang selalu menyapa dengan lambaian tangan. Edward membalas setiap sapaan dengan senyum ramah. Ia dikenal sebagai pendeta yang tak pernah marah, tak pernah meninggikan suara, dan selalu bersedia mendengarkan curahan hati siapapun. Namun semua itu hanyalah lapisan luar. Di dalam dirinya, Edward menyimpan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Setiap kali ia menatap orang-orang yang datang ke gereja, mendengarkan khotbahnya, ia bertanya-tanya, apakah mereka sungguh menemukan kedamaian atau hanya datang karena takut kehilangan harapan? Ia tahu jawabannya. Mereka datang untuk mencari makna, sama seperti dirinya. Tetapi di balik jubah pendetanya, ia merasa jauh dari makna itu. Siang itu, gereja mulai ramai. Jemaat datang, beberapa dengan wajah ceria, beberapa dengan kesedihan yang dalam. Edward naik ke mimbar, membuka Alkitab dan mulai berkhotbah tentang kasih Tuhan. Suaranya lembut, penuh keyakinan di telinga orang lain, tetapi di dalam hatinya bergema kekosongan yang menyesakkan. Kalimat-kalimat suci yang keluar dari bibirnya terdengar seperti gema tanpa makna, dan sesekali ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, berusaha mengusir kegelisahan yang tak dimengerti siapapun. Setelah misa selesai, Edward menyalami jemaat satu persatu. Ia tersenyum, memberi nasihat, bahkan tertawa kecil. Terima kasih, Pendeta Miller. Khotbah hari ini sungguh menyentuh, kata seorang ibu paruh baya. Edward mengangguk sopan, tapi matanya kehilangan kilau. Dalam hati ia berbisik, andai aku sendiri bisa tersentuh oleh kata-kataku. Sore hari, ia pulang ke rumah tuanya di tepi kota. Rumah itu berdiri sejak masa ayahnya masih hidup. Terbuat dari kayu ek tua dengan dinding penuh lukisan keagamaan. Di ruang tamu tergantung sebuah salib besar di atas perapian. Edward duduk di kursi tua menghadap salib itu. Api unggun kecil menari di depan matanya, menciptakan bayangan di dinding. Dalam keheningan itu,
Ia berbicara lirih pada dirinya sendiri. Tuhan, aku sudah mengabdikan hidupku untukmu. Tapi mengapa hatiku masih terasa hampa? Tak ada jawaban. Hanya bunyi detak jam dinding yang lambat dan teratur. Edward menatap salib itu lama sekali, hingga matanya terasa berat. Ia menunduk, menutup mata, lalu terbangun beberapa jam kemudian. Ketika malam sudah turun, dari jendela, ia melihat jalanan sepi dan langit mendung. Angin malam berhembus, membawa suara anjing menggonggong di kejauhan. Ia berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi, lalu menatap kalender di dinding. Tahun sudah hampir berganti, 1992. Umurnya kini lebih dekat ke masa tua daripada masa muda. Ia mengingat masa kecilnya, ketika pertama kali diajarkan tentang Tuhan oleh ibunya. Saat itu, keyakinannya murni dan penuh kehangatan. Tapi seiring waktu, kehangatan itu perlahan hilang, tergantikan oleh rutinitas dan perintah yang harus ia patuhi tanpa banner-banner. Ia pahami. Kadang, di malam-malam sunyi seperti ini, Edward berjalan keluar rumah dan duduk di beranda. Ia menatap langit gelap, mencari bintang di balik awan. Ada rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Rindu akan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar doktrin dan upacara. Ia ingin benar-benar mengenal Tuhan, bukan sekadar berbicara tentangnya. Beberapa kali, ia bahkan merasa bersalah karena pertaniannya sendiri. Ia tahu, sebagai pendeta, ia tidak seharusnya meragukan imannya. Tapi keraguan itu datang seperti bayangan, mengikuti kemanapun ia pergi. Ia mencoba menyingkirkannya dengan doa. Tapi doa itu kini terasa seperti monolog sunyi. Ketika malam semakin larut, Edward mengambil jaket dan memutuskan untuk berkendara sebentar. Ia sering melakukannya ketika pikirannya terlalu berat, mengemudi tanpa tujuan, hanya mendengarkan bunyi mesin dan deru angin. Ia memasuki mobil tuanya, menyalakan lampu, dan melaju perlahan menyusuri jalan basah. Di bawah cahaya redup lampu jalan, di radio terdengar lantunan musik gereja. Tapi entah mengapa, kali ini terasa sendu. Edward berhenti di tepi jalan ketika melihat langit yang perlahan diselimuti awan kelabu. Ia menatap ke atas, mencoba membaca makna di balik keheningan alam. Hujan mulai turun, rintik-rintik membasahi kaca mobilnya. Ia tersenyum samar dan bergumam, mungkin Tuhan sedang mengingatkanku untuk berhenti mencari di luar dan mulai mencari di dalam. Namun, di balik hujan yang lembut itu, ada sesuatu yang tak diketahui Edward. Takdir besar sedang menunggunya di ujung jalan. Langit semakin gelap, dan dalam pantulan kaca mobilnya, seolah ada bayangan samar menatap balik. Ia mengusap kaca, menarik napas panjang, dan bersandar di kursi. Sore itu, tanpa ia sadari, adalah hari terakhir kehidupannya yang lama. Hari ketika Tuhan mulai membuka jalan bagi sebuah cahaya baru yang belum pernah ia kenal. Edward menatap langit yang semakin mendung dan bergumam pelan, Tuhan, jika Engkau masih di sana, tunjukkan aku arah yang benar. Hujan mulai deras, membasahi kaca mobil sepenuhnya. Dan di balik gemericik air itu, sebuah babak baru dalam hidupnya perlahan mulai terbuka. Tuhan, jika Engkau masih di sana, tunjukkan aku arah yang benar. Kalimat itu masih terngiang di bibir Edward ketika hujan turun semakin deras, menghantam atap mobil tuanya dengan ritme yang monoton namun menenangkan. Lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas genangan air, menciptakan ilusi seperti cermin panjang di tengah jalan yang sepi. Edward memegang kemudi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang cangkir kopi yang kini telah dingin. Hari itu, ia baru saja pulang dari rumah seorang jemaat tua bernama Mrs. Collins yang sedang sakit keras. Perempuan itu memintanya untuk datang, membacakan doa, dan menyampaikan penghiburan. Dalam kunjungan itu, Edward sempat tersentuh oleh ucapan sang perempuan yang lemah
namun penuh keyakinan. "Pendeta, aku tidak takut mati. Aku hanya takut kalau Tuhan tak mengenalku." Ucapan itu terus menggema di kepala Edward sepanjang perjalanan pulang. Kata-kata itu seperti cermin bagi dirinya sendiri. Sebuah ketakutan yang dayam-dayam juga ia rasakan. Hujan mengguyur semakin kencang. Wiper mobil bekerja keras, namun pandangan tetap buram. Jalanan di luar kota Salem Springs itu sunyi, hanya diisi oleh suara gemuruh petir yang sesekali memecah langit kelabu. Edward menyalakan lampu depan, tapi cahaya itu hanya menembus beberapa meter ke depan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di dalam mobil yang hangat namun sunyi itu, pikirannya mulai melayang. Ia teringat masa-masa mudanya di seminari, masa ketika imannya begitu kuat, ketika setiap ayat yang ia baca terasa hidup tapi sekerong. Ia hanya merasa seperti aktor di panggung yang sudah kehilangan naskahnya. "Apakah aku benar-benar mengenalmu, Tuhan?" gumamnya lirih. Hujan menjawabnya dengan gemericik yang berat. Beberapa kilometer kemudian, Edward mulai merasa pusing, pandangannya berputar, dan suara hujan yang tadinya jelas kini terdengar jauh, seperti dari bawah air. Ia memijat dadanya, merasakan sakit yang tajam menusuk dari dada kiri, menjalar ke lengan. Napasnya tersengal. "Tidak, jangan sekarang," katanya, berusaha mengendalikan kemudi. Tapi rasa sakit itu semakin menjadi. Lampu mobil dari arah berlawanan menyilaukan matanya sesaat. Edward membanting setir ke kanan untuk menghindar, tapi ban mobil kehilangan cengkeraman. Suara gesekan logam dengan aspal terdengar nyaring, disusul benturan keras ketika mobilnya menabrak pembatas jalan. Tubuh Edward terhempas ke depan. Sabuk pengaman menahannya, tapi kepalanya terbentur keras di sisi jendela. Dalam kabut kesadarannya yang memudar, Edward mendengar suara air yang menetes dari atap mobil. Hujan terus turun, deras dan dingin. Ia mencoba meraih pintu, tapi tangannya lemah. Dunia di sekelilingnya berputar, suara hujan berubah menjadi dengung panjang, dan pandangannya gelap perlahan. Namun di tengah kegelapan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ia mendengar suara lembut, berirama, namun asing bagi telinganya. Bukan bahasa yang pernah ia dengar di gereja atau seminari. Suara itu seperti lantunan, tenang, namun mengguncang hati. Edward mencoba mendengarkan dengan seksama, tapi kepalanya berat. Lantunan itu semakin jelas, seolah-olah suara itu muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. La ilaha illallah. Ia tidak tahu apa arti kalimat itu, tapi mendadak dadanya yang sesak terasa sedikit lega. Matanya berusaha terbuka, namun hanya terlihat cahaya samar dari lampu jalan yang temaram. Hujan menetes di wajahnya, dingin menusuk kulit. Ia mengerjap beberapa kali, berusaha memastikan apakah suara itu nyata atau hanya halusinasi dari otaknya yang kekurangan oksigen. Tapi suara itu tetap ada, bergema lembut di dalam kepalanya, seperti doa yang diulang-ulang. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Entah mengapa, kalimat asing itu terasa akrab di hatinya. Ada sesuatu yang menenangkan di dalamnya, seperti pelukan hangat yang datang dari tempat yang jauh. Ia mencoba berbicara, namun hanya udara yang keluar dari bibirnya. Suasana di luar mobil kini sunyi. Hujan masih turun, tapi dunia seolah melambat. Edward merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah ia terlepas dari beban berat yang selama ini ia bawa. Ia tidak lagi merasakan sakit di dadanya. Yang tersisa hanyalah rasa damai yang aneh. Bukan damai yang ia rasakan di gereja, tapi damai yang begitu dalam, seolah seluruh beban dunia sirna dalam sekejap. Tiba-tiba, dalam pandangan kaburnya, ia melihat cahaya di kejauhan. Bukan cahaya lampu mobil, tapi cahaya putih lembut yang bergerak perlahan mendekatinya. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat dengan jelas. Di tengah cahaya itu, tampak dua sosok samar berdiri tegak, tinggi
dan memancarkan keagungan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Edward ingin memanggil, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menatap. Sosok-sosok itu semakin dekat hingga wajah mereka mulai terlihat. Lembut, tapi penuh wibawa. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan ke arahnya, dan Edward merasa tubuhnya terangkat, lepas dari sabuk pengaman, melayang keluar dari mobil yang kini terendam air hujan. Ia ingin bertanya siapa mereka, tapi bibirnya tak mampu bergerak. Sosok yang satu berbicara, namun suaranya tidak melalui telinga, melainkan langsung masuk ke dalam pikirannya. Engkau mencari Tuhanmu, Edward Miller. Tapi selama ini engkau mencarinya di tempat yang salah, Edward Terdium. Ia tidak mengerti maksud kata-kata itu. Namun, dadanya terasa hangat. Sosok itu melanjutkan, kami diutus, bukan untuk menakut-nakutimu, tapi untuk menunjukkan kebenaran yang telah engkau abaikan. Cahaya di sekitar mereka semakin terang. Edward memejamkan mata karena silau. Namun, cahaya itu terasa menembus kelopak matanya, menyingkap sesuatu di dalam pikirannya yang selama ini terkunci. Ia melihat potongan-potongan gambaran yang tidak ia kenal. Seseorang bersujud di atas pasir, suara azan menggema, dan tulisan Arab yang berkilau di udara. Muhammad Rasul. Kata itu terucap dari bibirnya tanpa sadar. Ia sendiri tidak tahu apa artinya, tapi hatinya bergetar hebat. Air mata mengalir tanpa sebab. Di antara tangis dan cahaya, ia mendengar suara lembut lain. Kali ini, bukan dari kedua sosok itu, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Tuhan, apakah ini jawabanmu? Tak ada jawaban selain keheningan yang agung. Lalu, seolah semua waktu berhenti, dunia di sekelilingnya menghilang. Ia tidak lagi mendengar hujan, tidak lagi merasakan tubuhnya. Yang tersisa hanyalah kegelapan murni. Namun di dalam kegelapan itu, ada satu hal terakhir yang ia dengar. Sebelum segalanya lenyap, suara lembut, jauh, tapi jelas, memanggil namanya, Edward. Panggilan itu begitu hangat, seolah berasal dari tempat yang telah lama menunggunya. Bangunlah. Kemudian semuanya benar-benar gelap. Tak ada suara, tak ada cahaya, hanya keheningan total. Keheningan yang bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Suara itu masih menggema, lembut, namun penuh wibawa. Bangunlah. Edward membuka matanya perlahan. Namun yang ia lihat bukan dunia yang dikenalnya. Tidak ada atap, tidak ada langit, tidak ada bumi. Ia berdiri di tengah ruang putih luas yang seolah tak memiliki ujung. Tidak ada bayangan, tidak ada arah, tak ada waktu. Semuanya sunyi, sepi, namun terasa hidup. Ia menatap sekeliling, kebingungan. Napasnya berembus, tapi tak ada udara yang bisa dirasakan. Kakinya berpijak, tapi tak ada tanah di bawahnya. Ia mencoba melangkah, dan setiap langkah terasa seperti mengapung di antara lapisan cahaya. Di mana aku? Gumamnya. Suara sendiri terdengar bergema panjang, tanpa dinding untuk memantulkannya. Hatinya mulai diliputi rasa takut. Ia mencoba mengingat kecelakaan, hujan, cahaya. Lalu dua sosok bercahaya. Semuanya terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Apakah aku sudah mati? Suaranya lirih. Apakah ini surga atau neraka? Tiba-tiba, dari jauh, muncul kabut tebal yang bergerak mendekat. Di dalam kabut itu, dua titik cahaya perlahan muncul. Semakin lama semakin terang, hingga membuat matanya silau. Edward menutup wajahnya dengan tangan, tapi sinar itu tetap menembus jari-jarinya. Lalu, dari balik kabut, muncullah dua sosok tinggi mengenakan jubah putih berkilau. Wajah mereka tenang, namun penuh wibawa. Mata mereka memancarkan cahaya yang bukan berasal dari api, melainkan dari sesuatu yang suci dan murni. Edward mundur beberapa langkah, gemetar. Siapa kalian? Tanyanya dengan suara bergetar. Salah satu dari mereka melangkah ke depan. Suaranya dalam,
bergema tanpa bergerak bibirnya. Kami adalah Munkar dan Nakir. Nama itu terdengar asing, namun anehnya terasa familiar di hatinya. Seolah ia pernah mendengarnya di suatu tempat jauh, dalam dimensi yang tak bisa dijelaskan. Sosok kedua menatap Edward dengan pandangan lembut namun tajam. Menembus ke dalam pikirannya, engkau adalah Edward Miller, pendeta di gereja St. Matthew, Salem Springs. Hidupmu penuh kata-kata tentang kasih, tapi hatimu jauh darinya. Edward terpaku. Suara itu seakan menelanjangi isi hatinya. Ia ingin menyangkal, tapi tidak ada kebohongan yang bisa bertahan di hadapan tatapan mereka. Aku mengasihi Tuhan, ucapnya dengan gugup. Aku melayaninya setiap hari. Aku berdoa, aku membimbing umat. Sosok pertama mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. Engkau menyebut namanya, tapi tidak mengenalnya. Engkau berbicara tentang kasih, tapi hatimu kosong. Kata-kata itu menampar batinnya. Edward menunduk, merasa kecil, malu, dan takut sekaligus. Aku tidak mengerti, katanya dengan suara bergetar. Jika aku tidak mengenal Tuhan, lalu siapa yang selama ini aku sembah? Kedua malaikat itu saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka menggerakkan tangannya perlahan. Tiba-tiba di udara muncul cahaya besar, memanjang seperti layar, berputar lembut. Dari dalam cahaya itu muncul tulisan-tulisan indah yang bercahaya keemasan, membentuk barisan kalimat dalam bahasa yang tak pernah dilihat Edward sebelumnya. Huruf-huruf itu berkilau dan terasa hidup, seolah bernafas di udara. Suara yang sama bergema memenuhi ruangan, lembut namun kuat, menggetarkan jantungnya. Setiap huruf terasa menggema di dalam dada, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tidak mengerti arti kata-kata itu, tapi nuraninya bergetar hebat. Apa ini? Tanya Edward dengan suara hampir berbisik. Malaikat yang pertama menjawab, inilah kalimat kebenaran, kalimat tauhid. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Yutuzania. Nama itu, Muhammad, menembus benaknya seperti cahaya yang membelah kegelapan. Edward mundur setapak, kebingungan. Aku pernah mendengar nama itu, katanya pelan. Dia nabi dari agama lain, Islam. Bukan Islam, jawab malaikat itu. Agama yang lurus, agama yang telah dijaga sejak awal hingga akhir, agama yang menyembah Tuhan yang esa, bukan dalam tiga, bukan dalam wujud makhluk, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kata-kata itu mengguncang Edward. Ia menatap ke bawah, merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang baru saja menyentuh hatinya. Selama ini ia berkhotbah tentang kasih Tuhan, tapi ia sendiri tidak pernah tahu siapa Tuhan yang sebenarnya ia seru. Mengapa aku? Suaranya pecah. Mengapa kalian menunjukkan ini kepadaku? Aku bukan siapa-siapa, karena engkau mencari dengan tulus, jawab malaikat itu. Dan setiap hati yang benar-benar mencari akan dipertemukan dengan kebenaran. Engkau diberi kesempatan untuk melihat, agar engkau memilih dengan sadar. Cahaya di hadapannya semakin terang. Edward menutup matanya, tapi dari balik kelopak matanya, ia masih bisa melihat kilauan huruf-huruf Arab yang menari lembut. Suara bacaan itu terus bergema di telinganya, seperti lantunan doa yang tidak berakhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Air mata menetes di pipinya tanpa ia sadari. Ia merasa seolah semua kebohongan, semua kepalsuan, semua pencarian sial-sial dalam hidupnya terbakar oleh cahaya itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang begitu agung, sesuatu yang tak bisa ia pahami dengan logika, tapi bisa ia rasakan dengan seluruh jiwanya. Edward Borlatet, tangannya bergetar. Tuhan, apakah ini engkau? Namun suara yang menjawab bukan lagi dari dua malaikat itu, melainkan dari dalam dirinya sendiri.
dari tempat paling dalam yang selama ini sunyi. Aku adalah Tuhanmu, Tuhan dari para nabi dan rasul, Tuhan dari Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nama-nama itu menembus jantungnya. Ia menatap cahaya itu dengan mata yang basah. Isa, bisiknya. Yesus, Isa adalah rasulku, bukan anakku. Kata suara itu lagi, engkau telah mengenalnya, tapi tidak memahami risalahnya. Edward menangis, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Setiap kata yang ingin keluar berubah menjadi isak tangis. Kedua malaikat itu mendekat, menatapnya dengan lembut. Engkau akan diberi kesempatan sekali lagi, ucap mereka bersamaan. Suaranya bergema di seluruh ruang cahaya. Jangan sia-siakan. Tiba-tiba, cahaya di sekitarnya mulai memudar. Huruf-huruf indah itu perlahan lenyap satu persatu, seperti serpihan bintang yang menghilang di langit malam. Dunia putih itu mulai retak, dan dari celah-celahnya, Edward melihat kilasan bayangan dunia nyata. Lampu, suara sirine, langkah kaki orang-orang berlari. Tubuhnya terasa berat, napasnya tertahan. Lalu, dalam satu hentakan keras, semuanya berubah. Ia membuka matanya. Kali ini benar-benar membuka mata. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Suara mesin monitor berbunyi teratur di sampingnya. Lampu putih di atasnya menyilaukan. Ia menoleh perlahan dan menyadari bahwa ia terbaring di ranjang rumah sakit. Ada perban di kepalanya dan selang infus menempel di tangannya. Seorang perawat yang melihatnya segera berlari keluar memanggil dokter. Tapi Edward tak memperhatikan itu. Ia hanya memandangi langit-langit kamar. Napasnya berat, air matanya masih menetes dalam kepalanya. Kalimat itu terus bergema, tak berhenti, tak menghilang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di balik isak yang tertahan, Edward Miller tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kalimat itu masih bergema di kepalanya ketika matanya terbuka untuk kedua kalinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nada itu seperti gema lembut yang menolak padam, seolah menjadi detak baru di dalam dadanya. Lampu putih di lenggit-lenggit rumah sakit memantulkan sinarnya ke mata Edward, membuatnya menyipit perlahan. Dunia terasa berat dan asing. Ia merasakan sakit di pelipisnya, tetapi yang lebih menyakitkan bukan luka fisiknya, melainkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ketika kesadarannya pulih sepenuhnya, ia menyadari keberadaan orang-orang di sekelilingnya. Ada perawat dengan wajah lega, seorang dokter muda yang sedang mencatat tekanan darah. Dan di sudut ruangan berdiri beberapa jemaat gerejanya, Mrs. Holloway, Pastor John dari kota sebelah, dan beberapa jemaat setianya yang menatapnya dengan mata penuh air. Puji Tuhan, Edward, kau selamat, seru Mrs. Holloway sambil menutup mulutnya. Menahan tangis haru, Pastor John menepuk bahunya. Tuhan masih punya rencana besar untukmu, saudaraku. Edward tersenyum lemah, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang terasa janggal. Ia ingin mengatakan amin, seperti yang biasa ia lakukan. Tapi bibirnya berat. Kata itu tidak mau keluar. Seolah ada tembok halus yang memisahkan dirinya dari doa-doa lamanya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tubuhnya pulih, tapi pikirannya terus berkecamuk setiap kali seseorang mengunjunginya dan berkata, Tuhan memberkatimu. Hatinya terasa kosong. Setiap kali ia mencoba berdoa seperti dulu, menautkan jari dan menundukkan kepala, ada ruang hampa di antara dirinya dan doa itu, seperti berbicara kepada langit yang sudah tak menjawab. Suatu malam, setelah semua tamu pulang dan rumah sakit senyap, Edward duduk di ranjangnya sambil menatap langit malam dari jendela. Lampu-lampu kota Salem Springs berkelap-kelip di kejauhan.
dan hujan tipis mulai turun. Suara tetesannya memukul kaca dengan ritme yang sama seperti malam kecelakaan itu. Ia menutup mata dan seperti ditarik oleh sesuatu. Ingatan itu kembali. Ruang putih luas, dua sosok bercahaya, dan kalimat asing yang mengguncang jiwanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia memegang kepalanya, mencoba mengingat dengan lebih jelas. Kenapa kalimat itu tak mau hilang, bisiknya? Apa artinya? Keesokan paginya, begitu dokter mengizinkan ia pulang, Edward langsung menuju perpustakaan kecil di rumahnya. Rak-rak penuh dengan buku teologi, tafsir Injil, dan sejarah gereja yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tapi tak ada satupun yang menjawab rasa gelisahnya. Ia mulai mencari di kamus, mencoba mengeja bunyi kalimat itu seperti yang ia dengar. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Pencariannya membawanya pada sesuatu yang mengejutkan. Kalimat itu muncul dalam sebuah artikel daring lama tentang Islam. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Edward terpaku membaca terjemahannya berulang kali. Tangan kirinya menggigil, dan tanpa sadar ia berbisik. Jadi, itu artinya ada sensasi aneh menjalar di tubuhnya. Bukan ketakutan, melainkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Tapi di balik itu, muncul pula rasa bersalah. Bagaimana mungkin ia seorang pendeta, ia menghabiskan hidupnya untuk berkhotbah tentang kasih Kristus, mengajarkan iman kepada jemaatnya, membaptis bayi, mengantarkan jenazah, memberkati pernikahan. Ia adalah gembala bagi ratusan jiwa. Namun kini, kalimat dari agama yang selama ini ia anggap asing itu justru mengisi hatinya dengan kedamaian. Selama berhari-hari, Edward tidak tidur nyenyak. Ia terus bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya putih besar yang sama, dan suara yang dulu didengarnya kini terdengar lebih dekat, lebih lembut. Engkau telah diberi kesempatan, Edward. Gunakanlah. Suatu malam, ia membuka Alkitab yang selalu ia letakkan di meja samping tempat tidurnya. Ia menatap halaman demi halaman, berharap menemukan kembali makna yang dulu membuatnya bersemangat berkhotbah. Tapi kata-kata itu kini terasa datar. Ayat-ayat yang dahulu menggetarkan jiwanya kini hanya seperti deretan huruf tanpa jiwa. Ia menunduk, dan entah kenapa kalimat asing itu kembali melintas di pikirannya. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Air matanya menetes perlahan. Ia menutup Alkitab itu dengan gemetar. Apakah ini ujian, Tuhan? Bisiknya pelan. Atau engkau sedang menunjukkan sesuatu yang belum pernah aku lihat? Hari-hari berikutnya, rasa ingin tahunya tumbuh semakin besar. Edward mulai mencari buku-buku tentang Islam secara diam-diam. Ia membeli sebuah terjemahan Al-Quran dari toko buku di kota lain agar tidak ada yang mengenalinya. Ia membacanya di malam hari, di ruang kerjanya, dengan lampu temaram. Hal pertama yang mengejutkannya adalah nama-nama yang dikenalnya. Ibrahim, Musa, Isa, semua ada di dalamnya. Tapi di sana, mereka disebut sebagai nabi, bukan Tuhan. Ia membaca kisah demi kisah, dan setiap halaman seolah berbicara langsung kepadanya. Sesungguhnya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat itu membuatnya berhenti lama. Ia mengingat bagaimana selama ini ia mengajarkan konsep Trinitas, mencoba menjelaskan hal yang bahkan dirinya sendiri sulit pahami. Tapi ayat ini sederhana, logis, dan terasa benar. Malam demi malam, ia semakin larut. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami selama puluhan tahun menjadi pendeta, ketenangan sejati. Namun di sisi lain, hatinya berperang. Bagaimana ia bisa mengakui ini di depan jemaatnya? Bagaimana dengan gereja yang telah mempercayainya, dengan semua orang yang menganggapnya teladan iman? Ia takut kehilangan segalanya.
reputasi, pekerjaan, dan mungkin juga teman-temannya. Suatu sore, Pastor John datang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. "Kau terlihat berbeda, Ed," kata John sambil menatapnya dengan mata menyipit. "Sejak kecelakaan itu, seperti ada sesuatu yang mengganggumu." Edward menatap cangkirnya lama. "Mungkin aku hanya berpikir ulang tentang banyak hal." "Seperti apa?" "Tentang jawabannya kepada Tuhan," batinnya berkata. "Tapi yang keluar hanyalah tentang kehidupan." John tersenyum, lalu berdiri. "Kau tahu, kadang pengalaman hampir mati bisa mengubah orang. Tapi jangan biarkan setan menanam keraguan di hatimu, Ed. Tuhanmu tetap sama." Edward hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, Tuhanku tidak lagi sama seperti yang dulu kupahami. Malam itu, ia kembali duduk di ruang tamunya yang sunyi, di depan meja kayu. Di atas Alkitabnya yang terbuka, tergeletak pula Al-Quran terjemahan berwarna hijau yang baru saja ia beli. Ia menatap keduanya bergantian. Di luar, hujan mulai turun, seperti malam kecelakaan itu. Edward menatap ke langit-langit, menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, "Jika engkau benar ada, tunjukkan aku jalanmu yang lurus." Dan entah bagaimana, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa doanya benar-benar sampai. Kalimat doa itu masih terngiang dalam hati Edward. "Jika engkau benar ada, tunjukkan aku jalanmu yang lurus." Sejak malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tak lagi berdoa sekadar dengan mulut. Ia berdoa dengan seluruh jiwanya. Dan anehnya, setiap kali hatinya bergetar memohon petunjuk, seolah ada tangan lembut yang menuntunnya ke arah tertentu. Arah yang belum ia pahami sepenuhnya. Beberapa hari setelahnya, Edward duduk di ruang kerjanya, membuka kembali laptop tuanya yang jarang ia sentuh, selain untuk menulis khotbah. Kali ini, bukan teks Injil atau tafsir Kristen yang ia cari. Ia mengetik dengan hati-hati di mesin pencarian. Konsep Tuhan dalam Islam. Layar menampilkan ribuan tautan, artikel, dan video. Sebagian menakutkan, sebagian memojokkan, tapi ada satu judul yang menarik perhatiannya. Dialog Antaragama oleh D.F. Karim Hassan, Universitas Al-Azhar. Ia menekan tombol play. Suara seorang pria dengan logat Arab yang halus terdengar dari speaker. Islam bukan agama yang baru, melainkan kelanjutan dari risalah yang sama, risalah Tauhid. Tuhan yang Esa, yang mengutus para Nabi Nia dari Adam hingga Muhammad. Semoga Allah memberkahi mereka semua. Edward menatap layar dengan pandangan tak berkedip. Setiap kata yang keluar terasa sederhana, namun dalam. Tidak ada paksaan, tidak ada amarah, hanya ketenangan yang memancar dari cara sang dosen berbicara. Ia merasa seperti mendengar jawaban dari doa yang ia panjatkan malam sebelumnya. Setelah menonton video itu berkali-kali, ia memberanikan diri menulis email kepada sang dosen. Tangannya gemetar saat mengetik, "From Edward Miller Subject." Pertanyaan dari seorang pendeta di Amerika. Salam sejahtera. Maaf jika pesan ini tiba-tiba. Saya seorang pendeta dari kota kecil bernama Salem Springs. Baru-baru ini, saya mengalami pengalaman spiritual yang membuat saya mempertanyakan banyak hal. Saya mendengar kalimat dalam bahasa Arab, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Saya ingin memahami maknanya lebih dalam, bukan untuk memperdebatkan, tapi untuk mengerti. Hormat saya, Edward. Ia menatap pesan itu lama sebelum akhirnya menekan tombol send. Tak lama kemudian, ia menyesali keberaniannya. Apa yang sudah kulakukan, pikirnya. Ia bahkan menutup laptopnya dan berusaha melupakan hal itu. Tapi malamnya, sebelum tidur, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah sesuatu di luar sana sudah mendengar panggilannya. Keesokan harinya, sebuah email balasan masuk.
Dari DR Karim Hasan. Assalamualaikum, Edward. Terima kasih sudah menulis dengan niat yang tulus. Kalimat yang kau dengar disebut syahadat. Ia adalah inti dari iman dalam Islam. Pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Jika engkau benar-benar ingin memahami maknanya, maka izinkan aku membantu sebisaku. Kau boleh memanggilku Karim. Edward membaca balasan itu berulang kali. Kata pembuka Assalamualaikum membuatnya merasa hangat tanpa tahu kenapa. Ia menulis balasan cepat. Dan begitulah awal dari serangkaian korespondensi yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari berikutnya, mereka bertukar pesan hampir setiap malam. DR Karim menulis dengan bahasa yang lembut, tanpa mencoba mengislamkan Edward. Ia hanya menjawab setiap pertanyaan dengan sabar dan mendalam. Karim, tulis Edward suatu malam, aku sudah membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Mengapa dalam kitabmu Tuhan sering disebut Rahman dan Rahim? Dalam Injil, Tuhan digambarkan penuh kasih, tapi kadang juga murka. Balasan Karim datang beberapa jam kemudian. Karena kasih dan keadilan tidak bisa dipisahkan. Edward, Rahman artinya kasih yang luas untuk semua makhluk. Sedangkan Rahim adalah kasih khusus bagi mereka yang beriman. Tuhan tidak sekadar mencintai, tapi juga menuntun agar cinta itu bermakna dalam Islam. Allah bukan hanya Tuhan yang jauh di langit. Dia dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Kata-kata itu membuat Edward termenung lama di ruang kerjanya. Ia merasa seolah membaca surat dari seseorang yang mengenal Tuhan lebih akrab daripada dirinya yang telah puluhan tahun mengajar tentangnya. Semakin banyak mereka berbincang, semakin banyak hal yang menggugah hatinya. Karim menjelaskan tentang para nabi, termasuk Isa yang dikenal Edward sebagai Yesus. Kami juga mencintai Isa, tulis Karim. Kami percaya ia lahir dari Maryam tanpa ayah dengan izin Allah, tapi ia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ia hanyalah utusan. Seperti yang lainnya, ia datang membawa cahaya, tapi bukan cahaya itu sendiri. Edward terdiam lama setelah membaca kalimat itu. Ia menatap salib di dinding ruang tamunya, simbol yang selama ini ia peluk sebagai makna keselamatan. Namun kini, simbol itu terasa seperti teka-teki. Jika Isa bukan Tuhan, bisiknya, lalu kepada siapa selama ini aku berdoa? Malam itu, ia membuka terjemahan Al-Quran yang diberi Karim lewat tautan. Ia membaca surat Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanak, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ayat itu begitu sederhana, tapi menjawab semua pertanyaan yang ia pendam selama hidupnya. Hari-hari berikutnya, Edward menjadi lebih tenang, tapi sekaligus lebih berhati-hati. Ia membaca Al-Quran diam-diam, menyembunyikan catatan dan buku-buku Islam di laci bawah mejanya. Namun perubahan dalam dirinya mulai terlihat. Jemaat gerejanya mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara. Pendeta Miller akhir-akhir ini lebih banyak diam, bisik salah satu ibu jemaat kepada rekannya. Ya, sahut yang lain. Dan ia jarang menyebut nama Yesus dalam khotbahnya. Lebih sering bicara tentang kasih Tuhan yang esa. Aneh, bukan? Kabar itu akhirnya sampai ke telinga dewan gereja. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Edward sedang kehilangan arah setelah kecelakaan itu. Bahkan Pastor John sempat datang kembali, mencoba menasihatinya dengan halus. Kau tahu, kami mencintaimu, Ed, katanya di ruang kerja yang kini penuh tumpukan buku baru. Tapi kami khawatir jemaat butuh pendeta yang tegas dalam iman, bukan yang ragu. Edward hanya menunduk. Aku tidak ragu akan Tuhan, John.
ucapnya pelan. Aku hanya baru menyadari betapa sedikit yang benar-benar aku pahami tentangnya. Setelah kepergian John, Edward duduk lama dalam keheningan. Dari luar jendela, angin membawa aroma hujan pertama musim semi. Ia mengambil Al-Quran kecilnya dan membuka halaman yang ditandai oleh kerim di pesan terakhirnya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang benar. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Q.S. Ar-Rum 30. Edward membaca ayat itu berulang kali hingga matanya basah. Ia merasa seperti menemukan cermin yang memantulkan jiwanya sendiri. Fitrah yang selama ini tertutup oleh ritual dan doktrin yang tak ia pahami. Malam itu, ia menulis kembali kepada Kerim. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi setiap kali aku membaca Al-Quran, aku merasa seperti pulang, seolah hatiku sudah mengenalnya sejak lama. Kerim membalas singkat, tapi kalimat itu menusuk lembut ke jantungnya. Mungkin karena jiwamu memang berasal dari fitrah yang sama, kau hanya baru menemukannya kembali. Dan pada malam yang sunyi itu, di ruang tamu gereja kecil di Salem Springs, Pendeta Edward Miller menutup matanya dengan damai. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang mencari, ia merasa sedang ditemukan. Edward Miller merasa tenang, benar-benar tenang. Malam itu, di ruang tamu gereja kecil yang mulai sepi dari langkah para jemaat, ia menatap mushaf kecil pemberian Der Kerim. Lampu meja menyinari lembarannya yang lembut, dan ayat-ayatnya terasa seperti bisikan yang menenteramkan. Ia memejamkan mata sejenak lalu berbisik, aku tak tahu kemana arah hidupku setelah ini, tapi aku tahu, aku tak lagi sendiri. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Dunia di sekitarnya mulai berubah, perlahan tapi pasti. Pagi berikutnya, ia memasuki gereja seperti biasa. Jemaat sudah menunggu di bangku-bangku, namun tatapan mereka kini berbeda. Ada jarak yang belum pernah ada sebelumnya, semacam rasa curiga yang menggantung di udara. Edward tersenyum kecil dan memulai khotbah dengan suara lembut. Hari ini, katanya, aku ingin berbicara tentang keesaan Tuhan, bahwa kasih sejati berasal dari sumber yang sama, dari Dia yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalimat itu belum sempat ia lanjutkan ketika seorang pria tua di barisan depan berdaham keras. Beberapa orang lain saling berpandangan. Edward melihat Pastor John duduk di barisan paling belakang. Wajahnya tegang. Usai kebaktian, John menghampirinya di ruang kerja. Ed, katanya tanpa basa-basi, kau menyadari apa yang baru saja kau katakan tadi? Edward menatapnya tenang. Aku hanya berbicara tentang keesaan Tuhan. Tidak, Ed. Suara John meninggi. Kau berbicara seperti seorang Muslim. Ucapan itu menggantung lama di udara. Hening menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding dan hujan yang mulai turun di luar. Edward menarik napas panjang. Apakah salah jika aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam, John? Bukankah iman seharusnya membawa kita pada kebenaran, bukan pada batas? John memandangnya dengan campuran cemas dan kecewa. Dewan gereja sudah mendengar desis-desis. Ed, mereka khawatir. Aku diminta untuk berbicara denganmu sebelum semuanya terlambat. Terlambat untuk apa? Untuk menyelamatkan reputasimu, untuk menyelamatkan gereja ini. Edward hanya tersenyum lemah. Mungkin yang harus diselamatkan bukanlah gereja, John, tapi hati manusia di dalamnya. Setelah percakapan itu, kabar menyebar lebih cepat dari yang bisa ia duga. Jemaat mulai berkurang setiap minggu. Surat-surat tanpa nama datang ke rumahnya. Sebagian berisi ejekan, sebagian ancaman. Satu malam, seseorang bahkan menuliskan kata pengkhianat dengan cat merah di pintu gerejanya. Namun anehnya, di tengah semua kebencian itu, Edward merasa damai. Ia tak lagi bergantung pada pengakuan manusia. Malam-malamnya kini diisi dengan membaca Al-Quran
dalam terjemahan bahasa Inggris yang lusuh. Surah Al-Ikhlas menjadi favoritnya. 4 ayat sederhana yang mengubah pandangannya tentang Tuhan. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala makhluk. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Ia membacanya berulang-ulang hingga setiap kata terasa membekas di hatinya. Seringkali ia menangis setelah membaca ayat itu, bukan karena sedih, tetapi karena merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kehadiran ilahi yang begitu nyata, tanpa perantara, tanpa simbol, tanpa ritual yang rumit. Namun ujian datang bertubi-tubi. Suatu pagi, ia dipanggil menghadiri rapat khusus bersama Dewan Gereja di ruangan besar dengan jendela tinggi dan lukisan salib di dinding. 7 orang duduk melingkar menatapnya, wajah mereka kaku. Di tengah ruangan, ketua dewan membuka map dan berkata dengan nada resmi, "Pendeta Miller, kami telah menerima laporan dan kesaksian dari beberapa jemaat. Benarkah Anda telah mengajarkan konsep ketuhanan yang tidak sesuai dengan doktrin gereja?" Edward terdiam sejenak. Ia tahu, inilah saatnya. "Saya hanya berbicara tentang Tuhan yang Esa," ujarnya pelan, "tentang kasih dan keadilannya, tentang bagaimana Dia tidak membutuhkan anak atau perantara untuk dicintai." Ruangan menjadi sunyi, lalu suara seseorang memecah keheningan. "Itu bukan ajaran kita, Pendeta Miller. Kau sudah melenceng jauh." Satu persatu mereka mengeluarkan pendapat. Sebagian bernada marah, sebagian iba, tapi Edward tetap duduk tenang, memandangi Tengen Tanggania sendiri. Setelah semua selesai bicara, ia hanya berkata, "Aku tidak lagi tahu siapa yang benar, tapi aku tahu apa yang damai di hatiku." Keputusan itu pun jatuh. Edward Miller diberhentikan sementara dari jabatan pendeta. Ia pulang ke rumah tuanya di pinggir kota dengan langkah perlahan. Hujan kembali turun sore itu, sama seperti malam ketika hidupnya berubah di jalanan basah. Rumahnya terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Foto-foto lama bersama jemaat masih tergantung di dinding, tapi kini tampak seperti kenangan dari kehidupan lain. Ia duduk di kursi goyang dekat jendela, menatap keluar ke arah pepohonan yang diterpa angin. Jemaat yang dulu selalu datang untuk meminta doa, kini menghindarinya. Beberapa sahabat lama berhenti menelpon. Bahkan Pastor John, sahabat terdekatnya, kini jarang menampakkan diri. Namun, di balik kehilangan itu, Edward mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dalam keheningan, ia membaca surah Al-Fatihah. "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus." Ketika sampai pada kalimat terakhir itu, suaranya bergetar. Air mata jatuh di pipinya, bercampur dengan rasa syukur yang aneh. Syukur karena akhirnya ia mengerti arti doa yang sebenarnya. Malam itu, ia berlutut di lantai kamarnya, tidak lagi di depan salib, tidak lagi memegang rosario. Ia hanya menengadahkan tangannya ke langit-langit, seolah berbicara langsung kepada Tuhan yang selama ini ia cari. "Ya Tuhan," suaranya nyaris berbisik, "aku kehilangan semuanya. Gerejaku, sahabatku, bahkan diriku sendiri. Tapi aku menemukanmu. Jika ini jalanmu, maka bimbinglah aku sampai akhir." Dalam keheningan malam, angin berhembus lembut melewati jendela yang terbuka, seolah ada sesuatu atau seseorang yang mendengarkan. Sejak saat itu, Edward tak lagi berusaha mempertahankan apapun. Ia berhenti mengkhawatirkan posisinya, berhenti mencoba menjelaskan diri. Ia hanya ingin mengenal Tuhannya yang baru ia temukan.
Setiap kali membaca Al-Quran, ia merasa cahaya kecil tumbuh di dadanya, mengusir kegelapan yang selama ini ia bawa tanpa sadar. Dan di tengah semua kehilangan itu, ia justru merasakan hal yang selama ini ia cari. Ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika suatu malam, langit Salem Springs kembali diguyur hujan deras. Edward menatap keluar jendela sambil berbisik lirih. Aku tidak tahu apa yang menantiku, tapi aku tahu aku sudah menemukan jalan yang benar. Dan di luar sana, di balik tirai hujan yang jatuh, seolah dunia diam sejenak, menyaksikan kelahiran kembali jiwa seorang manusia yang akhirnya memilih kebenaran. Meski harus kehilangan segalanya, hujan baru saja reda malam itu. Awan hitam perlahan bergerak menjauh dari langit Salem Springs, menyisakan udara yang lembab dan aroma tanah basah yang khas. Edward masih duduk di dekat jendela rumah tuanya, tempat yang kini menjadi saksi dari perjalanan panjang pencariannya. Ia baru saja selesai membaca terjemahan surah An-Nur, ayat tentang cahaya Tuhan yang menerangi hati manusia. Ada sesuatu yang menggetarkan di dalam dirinya setiap kali ia membaca kalimat itu, seolah ayat tersebut berbicara langsung kepadanya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata-kata itu terngiang di benaknya. Bahkan setelah ia menutup buku, malam semakin larut dan hanya suara detik jam di dinding yang menemani kesunyian. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru berputar semakin cepat. Ia memandangi salib tua yang masih tergantung di dinding ruang tamu. Dulu, benda itu menjadi simbol kekuatan dan penghiburan baginya. Tapi kini, entah mengapa, ia hanya melihat sepotong kayu. Bukan karena ia membencinya, tapi karena maknanya telah berubah. Ia memejamkan mata, menunduk, lalu berbisik lirih. Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar mendengarku, tunjukkan aku jalanmu. Aku siap. Entah sejak kapan ia tertidur, tapi malam itu Edward memasuki mimpi yang tidak seperti mimpi biasa. Ia mendapati dirinya berdiri di padang luas. Tak ada langit, tak ada bumi, hanya cahaya lembut, keemasan yang mengelilinginya. Udara di sana begitu tenang, hingga setiap hembusan terasa seperti doa. Di kejauhan, muncul sosok berpakaian putih. Langkahnya perlahan, wajahnya bercahaya, seperti rembulan. Edward tak bisa menatapnya langsung, karena cahaya itu terlalu lembut dan menenangkan sekaligus. Sosok itu berhenti di depannya. Suaranya tidak seperti suara manusia, tapi seperti gema yang berbicara langsung ke dalam hati. Saudaraku, katanya lembut, datanglah kepada kebenaran yang telah lama menunggumu. Edward bergetar. Siapa? Siapa kau? Sosok itu tersenyum. Aku hanyalah pembawa pesan. Yang kau cari bukan aku, tapi dia. Di sekelilingnya, udara berubah. Cahaya itu semakin terang, dan di tengah sinar itu, muncul tulisan yang sama, seperti yang pernah ia lihat dalam penglihatan saat kecelakaan bertahun lalu. La ilaha illallah. Kalimat yang kini tidak lagi terasa asing baginya. Setiap hurufnya memancarkan ketenangan yang menembus sampai ke lubuk hatinya. Edward jatuh berlutut. Air mata menetes di pipinya. Aku tahu ini, bisiknya lirih. Sosok bercahaya itu mendekat, lalu meletakkan tangan di dada Edward. Engkau telah melihat kebenaran. Kini saatnya engkau melangkah. Cahaya itu makin kuat, hingga semuanya menjadi putih sempurna. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, hanya kedamaian. Kedamaian yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Lalu, tiba-tiba, semuanya lenyap. Ia terbangun. Pagi menyapa melalui jendela yang terbuka, menyisakan aroma embun dan cahaya keemasan matahari yang lembut. Edward terengah. Matanya masih basah oleh air mata. Ia memegang dadanya. Jantungnya berdetak cepat, tapi hatinya terasa ringan. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah jawaban
yang selama ini ia tunggu. Selama beberapa menit, ia hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah dinding. Lalu perlahan, ia tersenyum. Senyum yang penuh rasa syukur dan ketenangan. "Terima kasih, Tuanku," bisiknya. "Kau telah menunjukkan padaku jalan yang benar." Hari itu menjadi awal dari akhir bagi kehidupan lamanya. Ia tahu tak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Bukan karena benci, tapi karena panggilan jiwanya telah berpindah. Edward berjalan ke ruang kerjanya. Di sana, di atas meja kayu tua, masih tergeletak surat-surat dan dokumen gereja. Pengingat masa lalu yang tak lagi ia butuhkan. Ia menyalakan lilin kecil, menatap nyalanya yang tenang, lalu mengambil pena dan selembar kertas putih. Tangannya sempat bergetar sebelum ia mulai menulis. "Kepada jemaat yang kucintai, aku telah berjalan jauh bersama kalian, berbagi doa dan air mata. Tapi kini, hatiku dibimbing ke arah yang berbeda. Aku tidak meninggalkan kasih, karena kasih sejati berasal dari Tuhan yang sama. Aku hanya mengikuti cahaya yang kini memanggilku dari timur, dari tempat di mana kedamaian sejati bersumber. Jika suatu hari kalian memahami, ketahuilah bahwa aku masih berdoa untuk kalian semua. Semoga Tuhan membimbing setiap hati yang mencarinya." Surat itu ia lipat perlahan, lalu ia letakkan di atas meja altar kecil di ruang ibadah gereja. Ia berdiri lama di sana, menatap bangku-bangku kosong, dinding batu tua, dan kaca patri bergambar Yesus yang selama ini ia pandangi setiap minggu. Tapi kali ini, ia tak merasa kehilangan apapun. Yang ia rasakan hanya rasa damai yang lembut, seperti angin musim semi yang menyentuh wajahnya. Ia melangkah keluar gereja untuk terakhir kalinya. Matahari baru terbit di ufuk timur, menyinari jalanan basah setelah hujan semalam. Burung-burung berkicau di antara dahan, seolah ikut mengiringi perjalanannya. Edward berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia membawa tas kecil berisi Alkitab, sebuah mushaf terjemahan Al-Quran, dan alamat yang diberikan oleh Dr. Karim beberapa waktu lalu, The Islamic Center of Chicago. Kereta yang membawanya ke Chicago berangkat siang itu. Dari jendela, ia melihat lanskap Amerika yang luas terbentang ladang gandum, Camp Bessie, dan langit biru yang bersih. Tapi bagi Edward, perjalanan ini lebih dari sekadar perpindahan tempat. Ini adalah perjalanan menuju kelahiran baru. Sepanjang perjalanan, ia memandangi Al-Quran di tangannya, membuka halaman yang telah ia tandai. Surah Al-Baqarah ayat 257 menarik perhatiannya. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Edward menutup mata, membiarkan air matanya jatuh lagi. Bukan air mata kesedihan, tapi rasa syukur yang mendalam. Ia tahu kini bahwa hidupnya tidak akan sama lagi, bahwa ia telah menyeberangi batas antara dua dunia. Dunia lama yang penuh keraguan dan dunia baru yang bercahaya dengan keyakinan. Kereta terus melaju, menembus senja yang berwarna keemasan. Edward menatap keluar jendela, melihat matahari perlahan tenggelam di barat. Lalu ia berbisik, seolah menjawab panggilan dalam mimpinya. "Aku datang, saudaraku, aku datang kepada kebenaran." Dan malam itu, ketika kota Chicago mulai terlihat di kejauhan dengan lampu-lampu yang berpendar seperti bintang, Edward tahu hidupnya yang lama telah berakhir. Yang menantinya kini bukan sekadar perjalanan baru, tapi sebuah kelahiran kembali ke dalam cahaya yang telah lama menunggu. Di ujung pencariannya, "Aku datang, saudaraku, aku datang kepada kebenaran." Kalimat itu masih terngiang dalam hati Edward saat kereta yang ia tumpangi berhenti di stasiun utama Chicago. Suasana kota itu terasa begitu hidup. Hiruk-pikuk kendaraan, tiupan angin dingin yang menusuk, dan langit kelabu khas musim semi. Tapi di balik semua kebisingan itu, Edward justru merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya.
seolah setiap langkah yang ia ambil kini dipandu oleh tangan yang tak terlihat. Ia turun dari kereta dengan tas kecil di tangannya. Di dalamnya tersimpan mushaf Al-Quran, terjemahan Inggris, surat terakhirnya untuk gereja, dan secari kertas bertuliskan alamat yang diberikan oleh DR. Kareem, The Islamic Center of Chicago, 47th Street. Perjalanan menuju tempat itu bukan hal yang mudah. Ia harus berganti bus dan berjalan cukup jauh melewati deretan toko dan bangunan tua. Namun setiap langkah terasa ringan saat ia akhirnya berdiri di depan masjid kecil berwarna putih dengan kubah hijau pucat. Air matanya nyaris jatuh tanpa ia sadari. Masjid itu tampak sederhana, tidak megah seperti juraya-juraya tua di Salem Springs. Tapi aura damainya begitu nyata. Anak-anak kecil berlarian di halaman. Sementara beberapa orang tua duduk di teras sambil berbincang lembut. Tak seorang pun memandangnya dengan curiga. Semuanya tersenyum ketika ia lewat. Senyum yang tulus, hangat, dan tanpa penghakiman. Edward menatap papan kecil di depan pintu Masjid Al-Hidayah. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Di dalam, suasananya tenang. Karpet hijau membentang, dan aroma kayu serta parfum misk samar tercium di udara. Di salah satu sudut, seorang pria paruh baya dengan janggut rapi dan sorot mata lembut sedang merapikan buku di rak. Edward memberanikan diri untuk mendekat. "Assalamualaikum," ucapnya dengan aksen yang masih canggung. Pria itu menoleh, tersenyum. "Waalaikumsalam. Apa saya bisa membantu, saudara?" Edward mengangguk pelan. "Nama saya Edward. Saya datang untuk mencari kebenaran yang disebut oleh Dr. Kareem." Ia mengatakan, "Di tempat ini, saya bisa belajar tentang Islam." Mata pria itu berbinar. "Ah, Kareem?" "Ya, beliau sering membantu kami di sini. Saya Imam Yusuf." Ia menepuk pundak Edward dengan lembut. "Selamat datang di rumah cahaya, saudaraku." Kalimat sederhana itu menembus dinding hatinya yang tersisa. Edward merasa diterima, bukan sebagai pendeta yang tersesat, tapi sebagai manusia yang mencari. Hari-hari berikutnya, ia habiskan di masjid itu. Belajar, membaca, dan berdiskusi dengan para jamaah. Ia mempelajari makna syahadat, syalat, wudhu, dan konsep tauhid yang begitu murni. Ada banyak malam ketika ia duduk sendirian di ruang wudhu yang sepi, mendengar suara air mengalir dan bisikan doa orang-orang yang datang untuk beribadah. Dalam keheningan itu, ia sering menatap bayangannya di permukaan air dan bertanya-tanya, siapakah dirinya sekarang? Ia tak lagi menjadi pendeta Edward Miller. Ia bukan lagi pengkhotbah yang berbicara di altar Mekah. Ia hanyalah seorang manusia biasa yang sedang belajar bersujud. Beberapa bulan pun berlalu, musim panas mulai datang, membawa hangat yang lembut di udara Chicago. Suatu pagi, Imam Yusuf mengetuk pintu kamar kecil yang disediakan untuk Edward di lantai 2 masjid. "Saudaraku," katanya dengan suara tenang, "apakah hatimu telah siap untuk bersaksi?" Edward terdiam sejenak. Ia menatap langit dari jendela, biru, bersih, dan memantulkan cahaya yang menenangkan. Ia lalu tersenyum dan berkata pelan, "Aku sudah siap, Imam. Aku sudah siap sejak malam aku bermimpi." Maka hari itu, setelah sholat zuhur, beberapa jamaah berkumpul di masjid kecil itu. Suasananya khidmat, tapi penuh kasih. Edward mengenakan pakaian putih sederhana, tanpa simbol apapun. Di hadapannya berdiri Imam Yusuf dan 2 saksi. Udara di ruangan terasa hangat. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menyorot wajahnya yang tenang. Imam Yusuf menatapnya penuh haru. "Saudaraku, ucapkanlah dengan hati yang tulus, dengan suara bergetar, tapi yakin." Edward mengangkat pandangan dan mengucap, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah."
Begitu kalimat itu selesai keluar dari bibirnya, air mata mengalir deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia, seakan beban yang ia pikul seumur hidup, kini hilang begitu saja. Para jamaah tersenyum, beberapa ikut meneteskan air mata. Imam Yusuf mendekat dan memeluknya erat. Mulai hari ini, namamu adalah Idris Miller, ujarnya lembut, seperti nabi yang diberi hikmah dan kesabaran. Semoga engkau menjadi cahaya bagi orang lain. Idris mengangguk, matanya masih basah. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, kelahiran kembali. Hari-hari setelah itu ia habiskan dengan tenang. Ia belajar membaca Al-Quran, membantu membersihkan masjid, dan sering menemani anak-anak belajar doa. Tidak ada lagi sorotan lampu altar, tidak ada lagi tepuk tangan jemaat. Hanya keheningan, sujud, dan kedamaian yang begitu dalam. Suatu pagi, setelah sholat subuh berjamaah, Idris berjalan sendirian menuju danau kecil di belakang masjid. Embun masih menggantung di atas rumput, dan langit di ufuk timur mulai berwarna jingga. Ia duduk di tepi air, memandangi pantulan cahaya matahari yang perlahan muncul. Suara burung camar terdengar di kejauhan. Angin pagi mengusap wajahnya lembut, membawa aroma segar dari danau. Idris menutup mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Ia teringat perjalanan panjangnya dari mimbar gereja yang megah ke ruang-ruang sunyi penuh kebimbangan, hingga akhirnya ke tempat sederhana ini, di mana ia menemukan jawaban tanpa perlu berdebat atau membuktikan apapun. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Kebenaran tidak butuh paksaan. Ia hanya menunggu hati yang bersedia mendengarnya. Cahaya matahari semakin terang, memantulkan kilau di permukaan danau. Idris menatapnya lama, merasakan kehangatan yang menyentuh hatinya. Dalam cahaya itu, ia seperti melihat sekilas sosok bercahaya dari mimpinya dahulu. Tersenyum kepadanya, bukan sebagai panggilan, tapi sebagai salam perpisahan. Idris menunduk, sujud di atas tanah lembab, dan berbisik satu kalimat terakhir sebelum diam. Alhamdulillah, aku telah menemukan rumahku, dan di bawah langit Chicago yang perlahan berubah cerah. Idris Miller, pria yang dulu dikenal sebagai pendeta Edward, akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Bukan dalam buku, bukan dalam mimbar, tapi dalam ketundukan hati yang sederhana kepada Sang Pencipta. Di ujung jalan panjang pencariannya, ia akhirnya berjalan dalam cahaya.